Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam tak kunjung kita lupakan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Raffi Hariri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis studi kasus mengenai Farhan, seorang arsitek muda yang berupaya menyelaraskan karir profesionalnya dengan nilai-nilai Islam. Dalam pembahasan ini, kita akan membedahnya melalui 3 aspek utama dalam Islam, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Masalah pertama adalah kehampaan batin yang dirasakan Farhan. Meskipun ia telah sukses secara materi, hal ini menunjukkan adanya krisis pada aspek akidah. Mengapa Farhan merasa hampa? Karena ketenangan sejati tidak terletak pada harta, jabatan atau kesuksesan dunia, melainkan pada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Dari ayat ini, kita memahami bahwa hati manusia secara fitrah membutuhkan hubungan dengan Allah. Kemudian Farhan mulai menyadari tujuan hidup sebenarnya. Allah berfirman, yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 26. Ini menunjukkan bahwa hidup bukan sekedar mengejar materi, tetapi untuk beribadah. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya amal tergantung pada niatnya, atau innal a'malu binniyat. Dengan demikian, perubahan Farhan menuju ibadah seperti solat dan sedekah adalah langkah-langkah kembali ke fitrah yang benar. Masalah kedua muncul ketika Farhan diminta merancang bangunan yang fungsinya meragukan syariat. Dalam hal ini, Farhan melakukan langkah yang tepat, yaitu mencari dasar hukum melalui Al-Quran, hadis, serta pandangan ulama. Ini disebut sebagai proses ijtihad. Allah berfirman, dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan dakwah, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Surah Al-Maidah ayat 2. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Para ulama dalam akidah fikih yang menyatakan menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Artinya, jika proyek tersebut mengandung unsur maksiat atau mudarat, maka Farhan wajib menghindarinya, meskipun secara materi menguntungkan. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, integritas iman harus diutamakan dibandingkan keuntungan dunia. Masalah ketiga adalah konflik antar staf mengenai penggunaan ruang ibadah. Sebagai pemimpin atau sebagai yang berpangkat, Farhan harus menunjukkan akhlak mulia dan menerapkan prinsip toleransi. Allah berfirman dalam surat Muntaha, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi karena agama. Selain itu, Allah juga berfirman, Innallaha ya'muru bil 'adl. Sungguhnya Allah menyuruh berlaku adil. An-Nahl. Dalam hal ini, Farhan harus bersikap adil, misalnya dengan mengatur jadwal penggunaan ruang secara transparan atau tidak memihak kepada sisi yang lain. Namun di sisi lain itu tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama muslim. Sikap ini merupakan bentuk dakwah bil hal yang berdakwah melalui perbuatan nyata. Sebagai kesimpulan studi kasus ini, Farhan mengajarkan bahwa Islam adalah solusi atau krisis identitas modern. Ketenangan hidup hanya didapatkan dengan mengingat Allah. Tujuan hidup adalah beribadah, pekerjaan harus sesuai syariat, dan toleransi harus dijalankan dengan adil tanpa mengorbankan akidah. Dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, seorang muslim tidak hanya sukses di dunia, tapi juga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.